Halo guys, kami dengan Profesor Sain Said dari NU Kultural Jombang Masih lama kah? akan berbicara tentang suku Uighur yang diisukan telah dibantai oleh negara. Sementara berdasarkan fakta di lapangan, kami bersama Sain Gondari dari Pak Kiai, ada Mas Anang dari akademisi, menyebutkan bahwa dan pembuktiannya di sana tidak ada pembantaian. Nah, menurut Pak Profesor gimana? Yang sebenarnya terjadi? Fakta yang di lapangan itu bukan pembantaian terhadap suku Uighur Muslim. Yang terjadi itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Cina dalam kerangka untuk menangani gerakan separatis dan terorisme. Oke, setuju. Berarti bukan dibantai atau dibunuh oleh negara ya? Bukan. Oleh gerakan separatis? Iya. Awalnya mengapa? Jadi kalau kita memahami secara sepihak, apalagi memahami dari jauh, pasti akan misleading terhadap isu ini. Yang terjadi adalah persepsi-persepsi yang subjektif tanpa didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya. Apalagi sumbernya adalah berita-berita, kantor-kantor berita luar negeri yang cenderung sejak awal sudah didesain sebagai bagian dari propaganda politik global. Politik global, termasuk media stream. Ya, nah memahami Uighur itu tidak bisa sendiri. Itu mesti dibaca dalam kerangka kepentingan Zionis kapitalis global. Nah, Zionis kapitalis global itu bisa dua bentuknya, bisa negara, bisa korporasi multinasional. Itu. Nah, di negara lain juga sama. Nah, gerakan-gerakan separatis. Makanya kita lihat, kalau kita memahami secara utuh, ini adalah ada negara adidaya yang tidak begitu, yang tidak setuju. Sejak dulu ini sebenarnya tidak setuju akan poros ekonomi baru dunia yang dibentuk, yang dinamai sebagai poros Indo-Pasifik. Setuju enggak kalau kunjungan studi banding ini ada yang mengatakan ini disembunyikan oleh pemerintah Cina? Jadi yang kita survei adalah sudah dikondisikan. Ya, kata-kata disembunyikan, kata-kata kemudian itu adalah kata-kata yang memang sebagai defense mereka. Jadi kita memang tidak usah merespon berlebih. Yang penting adalah kita bisa mengkonfirmasi secara data dan fakta yang akurat, yang kemudian kita bisa menjelaskan kepada para pihak di Indonesia yang terpenting. Nah, cara mengkonfirmasinya kalau ini propaganda politik global adalah isu Uighur ini mengapa kemudian yang ramai hanya di Indonesia, di negara-negara Balkan di sekitarnya, bahkan di Arab Saudi, di Pakistan itu tidak ramai. Mengapa di Indonesia? Jadi ini sengaja bagian dari isu Fire of Falsehood itu dalam kerangka apa? Sentimen elektoral untuk pemilu 2019. Nah, yang digugat adalah sentimen keagamaan itu, bahwa di sana ada perbedaan Muslim, maka Muslim Indonesia harus bersatu untuk melawan ketidakadilan, karena di situ Cina menindas dan Pak Jokowi itu adalah hubungan baik dengan Cina. Jadi intinya adalah merusak hubungan ini. Ya. Berarti pembantaian memang ada, tapi bukan dilakukan oleh negara. Bukan pembantaian. Apa lalu? Istilahnya bukan pembantaian. Jadi itu adalah gerakan, jadi upaya negara untuk menjaga kedaulatan negaranya. Kan gitu nih, berbeda gitu. Jadi upaya negara untuk mengamankan dan pertahanan negara dari gerakan memisahkan diri dari negaranya. Betul. Berarti mereka para terorisme sengaja melakukan aksi ini itu bertepatan dengan menjelang Pilpres. Bukan. Jadi ini laki-laki ini katanya urusan dalam negeri Cina. Oh iya, berarti nggak ada kaitannya dengan Indonesia. Setuju. Cuman ini dipakai gitu loh. Untuk apa? Untuk membangun sentimen keagamaan di Indonesia. Maka lengkaplah sudah kebencian masyarakat dunia terhadap Cina karena kepentingan global tadi ya. Kalau di Indonesia itu itu pion-pion aja. Pion, setuju. Itu pion tuh. Makanya kita nggak usah meresponnya pion-pion. Kita lawan kayak gitu-gitu, percuma nih. Oke, Pak Profesor, terima kasih. Demikian saudara. Respon pion-pion. Untuk tidak menyesatkan tentang informasi. Pion-pion itu hanya mencari recehan tuh. Udahlah, yakin lah itu. Dan yang terpenting ketika ada gula di situ,
pasti akan datanglah berbagai semut. Makanya yang mesti dijawab oleh orang-orang yang kemudian menggunakan data dari UNHCR dan sebagainya. Iya. Itu bagian dari framing, sudah disengaja. Sudah disengaja. Satu, nah itu penjelasannya. Yang kedua, peristiwa dia itu mestinya harus kita analisis, tidak bisa kita integralkan dengan analisa mengapa OPM juga sekarang bergerak, mengapa suku Tamil perbatasan Pakistan dan India bergerak jadi poros Indo OPM. Oke, bicara OPM, nah, itu tidak usah beda jauh dengan negara lain. Organisasi Papua Merdeka itu jelas-jelas gerakan separatis yang pengen membuat negara dalam negara. Bukan, lagi-lagi itu bagian dari kelompok kapitalisme. Mereka biaya itu dalam apa? Mengamankan energi yang mereka kuasai. Di Papua ada tambang besar, di Aigur itu juga ada tambang besar, di perbatasan India Pakistan. Ya, setiap ada sumber energi mesti ada kepentingan kapitalis Zionis global. Itu teori ekonomi, setuju. Konspirasi namanya. Jadi kalau membacanya hanya parsial, lemah data, emosional, ya itu pasti gerakan bukan. Itu adalah gerakan-gerakan yang memang sengaja dibikin. Jadi kita itu harus menghindar dari untuk bertengkar sesama anak bangsa yang nggak ada data deh. Kita mesti lebih baik menghindar aja. Menghindar. Oke, terima kasih. Kasihan itu sama anak bangsa itu. Ya, sudah demikian penjelasan. Mudah-mudahan guys bisa paham betul tentang suku Aigur agar informasinya tidak disesatkan dan tidak menyesatkan. Sampai jumpa pada kesempatan lain.